lihatlah tanda di langit. Zaman baru akan tiba. Proklamasi. Kami Indonesia, Soekarno, Hatta. Coba kalian pejamkan mata sebentar dan bayangkan momen ini. Tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, Jakarta sedang dalam kondisi yang sangat mencekam. Bala tentara Dainipon masih berpatroli dengan senjata lengkap, sementara sekelompok pemuda Indonesia sedang gelisah, berkeringat dingin, mempertaruhkan nyawa mereka untuk sebuah kata yang sudah ditunggu selama ratusan tahun, merdeka. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, di balik hiruk-pikuk penculikan Rengas Dengklok, di balik teks proklamasi yang diketik buru-buru oleh Sayuti Melik, dan di balik Bung Karno yang saat itu ternyata sedang sakit malaria parah, ada sebuah benang merah tak kasat mata yang sudah merajut momen ini dari 8 abad sebelumnya. Kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat Legi di bulan suci Ramadan. Dalam hitungan kalender Jawa, Jumat Legi itu bukan hari sembarangan. Itu adalah hari yang dianggap sangat sakral, hari yang memiliki energi spiritual paling memuncak. Apakah ini sekadar kebetulan matematis dalam sejarah? Atau momen ini sebenarnya sudah dibaca, diprediksi, dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seorang raja dari Tanah Jawa sejak abad ke-12. Hari ini, kita nggak cuma bakal bahas sejarah kemerdekaan dari buku cetak sekolah. Kita akan membedah sisi paling gelap, paling mistis, dan paling emosional dari lahirnya bangsa ini. Kita akan bicara tentang ramalan, tentang takdir, dan tentang satu sosok yang mitosnya masih menghantui alam bawah sadar bangsa Indonesia sampai detik ini, Sang Satrio Piningit. Siapkan kopi kalian, tarik napas panjang, karena perjalanan kita menembus waktu, dimulai sekarang. Bayangkan kalian hidup di abad ke-12, jauh sebelum ada konsep bernama Indonesia, jauh sebelum kapal-kapal VOC bersandar di pelabuhan Nusantara, dan jauh sebelum peradaban modern mengenal teknologi. Di masa itu, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Panjalu atau Kediri, yang dipimpin oleh seorang raja besar bernama Prabu Jayabaya. Banyak orang mengira Jayabaya ini cuma tokoh mitos, dongeng sebelum tidur. Tapi faktanya, beliau adalah tokoh historis yang benar-benar ada. Namun yang membuat namanya abadi bukan cuma kekuatan militernya, melainkan sebuah manuskrip ramalan yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya, Jayabaya berbicara tentang cakra manggilingan, roda waktu yang terus berputar. Beliau memprediksi bahwa Nusantara ini akan melewati berbagai zaman, dari zaman kejayaan sampai jatuh ke titik yang paling nadir, yang beliau sebut sebagai zaman edan dan zaman kalabendu, zaman penderitaan dan kehancuran. Tapi kejutan utamanya ada di sini, teman-teman. Jayabaya memprediksi secara spesifik siapa yang akan menghancurkan kedamaian Nusantara, berapa lama mereka berkuasa, dan siapa yang akhirnya akan datang sebagai penyelamat. Pertanyaannya, seberapa akurat tebakan seorang raja dari 800 tahun yang lalu? Jawabannya, cukup akurat untuk bikin bulu kuduk kalian berdiri. Beliau meramalkan bahwa tanah Jawa akan dikuasai oleh bangsa kulit putih yang membawa senjata yang bisa membunuh dari jauh. Belanda datang, tapi yang paling epik adalah bait selanjutnya. Beliau berkata bahwa kekuasaan kulit putih ini akan dikalahkan oleh orang-orang cebol kepalang dari utara. Siapa mereka? Tahan dulu jawaban kalian, karena apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu manipulasi psikologis terbesar dalam sejarah dunia. Pernah nggak kalian bertanya-tanya,
Kenapa waktu tentara Jepang mendarat di Tarakan dan Jawa pada tahun 1942, rakyat kita bukannya melawan, malah menyambut mereka dengan gembira, mengibarkan bendera Hinomaru berdampingan dengan merah putih? Apakah rakyat kita saat itu naif? Gini, sejarah itu berlapis. Disinilah letak kejeniusan dan kelicikan militer Jepang. Sebelum Jepang menginvasi Indonesia, intelijen mereka, melalui departemen propaganda yang dipimpin oleh orang-orang seperti Shimizu Hitoshi, sudah mempelajari sosiologi dan budaya mistis masyarakat Jawa secara mendalam. Mereka menemukan harta karun psikologis, jangka Jayabaya. Jepang tahu bahwa rakyat Nusantara sedang menunggu orang cebol kepalang dari utara yang dalam ramalan Jayabaya disebutkan akan mengusir bangsa kulit putih dan kekuasaan mereka hanya akan berlangsung seumur tanaman jagung. Jadi apa yang dilakukan Kekaisaran Jepang? Mereka menjadikan ramalan ini sebagai senjata psychological warfare, perang urat syaraf. Mereka, lewat siaran radio, pamflet, dan bisik-bisik di pasar, Jepang memposisikan diri mereka sebagai pemenuhan takdir tersebut. Mereka adalah sang saudara tua dari utara yang datang untuk membebaskan Nusantara. Dan tahukah kalian bagian yang paling gila dari sejarah ini? Jepang benar-benar hanya berkuasa selama 3,5 tahun. Berapa lama umur tanaman jagung secara metaforis dalam perhitungan musim panen? Tepat, sekitar 3,5 bulan. Sebuah kebetulan yang terlalu rapi, bukan? Tapi tunggu, ramalan itu belum selesai. Jayabaya menyebutkan setelah masa penderitaan yang singkat itu berakhir, akan muncul sebuah sosok yang membawa Nusantara kembali ke masa kejayaan. Sosok ini disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Dan disinilah nama seorang pemuda karismatik mulai menggema di seluruh pelosok negeri. Ketika Jepang akhirnya bertekuk lutut pada sekutu di tahun 1945, Indonesia berada dalam ruang hampa kekuasaan, vacuum of power. Di tengah kekacauan, kelaparan, dan ketidakpastian itu, muncullah seorang Soekarno. Sekarang mari kita bedah pelan-pelan. Apakah Soekarno adalah sang Satrio Piningit yang dimaksud oleh Jayabaya bagi jutaan rakyat pribumi saat itu? Jawabannya adalah iya. Bung Karno bukan sekadar politisi bagi mereka. Beliau adalah figur mesianik, seorang dewa penyelamat setengah manusia. Coba kalian bayangkan karisma Bung Karno itu di luar nalar logis manusia biasa. Beliau bisa membuat lautan manusia menangis, marah, dan bersorak hanya dengan intonasi suaranya. Masyarakat tradisional melihat atribut Bung Karno melalui kacamata mistis. Peci hitamnya, tongkat komandonya yang terbuat dari kayu pucang kalak yang konon memiliki energi gaib, hingga kemampuannya menyatukan berbagai ideologi yang berbenturan, nasionalisme, agama, dan komunisme dalam satu wadah. Dalam ciri-ciri ramalan kuno, Ratu Adil atau Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yatim piatu yang bisa diartikan berdiri sendiri tanpa intervensi asing, berpakaian serba hitam, identik dengan gaya Soekarno dan pecinya, dan mampu memulihkan harga diri bangsa. Soekarno melakukan itu semua. Beliau memerdekakan kita. Beliau memberikan kita identitas. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, apakah proklamasi 17 Agustus 1945 adalah akhir dari penderitaan Nusantara seperti yang dijanjikan dalam ramalan? Kenyataannya pasca kemerdekaan darah masih tumpah. Agresi militer Belanda 1 dan 2, pemberontakan PKI, DITII, hingga akhirnya Bung Karno sendiri harus lengser dalam tragedi politik yang sangat kelam di tahun 1965. Jika beliau adalah Satrio Piningit yang sejati, mengapa zaman keemasan atau zaman kerta itu tidak bertahan selamanya? Mengapa sang proklamator harus mati dalam status tahanan rumah, kesepian, dan dijauhkan dari rakyat yang sangat mencintainya? Ini membawa kita pada sebuah teori yang jauh lebih gila dan mungkin sedikit menakutkan.
Berhentilah mencari sosok Satrio Piningit sebagai seorang ksatria sakti yang turun dari langit membawa pedang bercahaya. Bagaimana jika selama ini kita salah menafsirkan ramalan tersebut? Bagaimana jika Satrio Piningit bukanlah satu orang, melainkan konsep atau sebuah fase sejarah? Mari kita bedah anatomi naskah aslinya. Jangka Jayabaya menyebutkan bahwa Satrio Piningit akan datang membawa senjata Trisula Weda. Banyak orang zaman dulu mengira ini senjata beneran, tapi para pujangga dan filsuf Jawa seperti Rangga Warsita menafsirkan Trisula Weda sebagai 3 karakter utama yang harus dimiliki seorang pemimpin sejati. Benar, benar, kebenaran, jejek, lurus, keadilan, dan jujur, kejujuran. Karakteristik lainnya mengatakan beliau adalah dewa berbadan manusia. Artinya beliau memiliki moralitas tingkat tinggi bak malaikat, namun tetap membumi dan memahami penderitaan rakyat jelata, manungso. Beliau tersembunyi, Piningit, tidak haus validasi, tidak gila jabatan, dan muncul justru ketika sistem dunia sedang hancur lebur berkeping-keping. Jika kita melihat definisi ini, Soekarno mungkin adalah Satrio Kinandita atau Satrio Muris, sosok pembuka jalan yang karismatik dan revolusioner. Soeharto yang membawa pembangunan mungkin adalah Satrio Piningit Emboyong Mukti. Tapi sosok Ratu Adil sejati yang membawa Nusantara pada puncaknya, kedamaian absolut tanpa korupsi, tanpa penindasan dan tanpa air mata, mungkin belum pernah benar-benar muncul. Jadi apakah kemerdekaan kita tahun 1945 itu cuma kebetulan yang dicocok-cocokkan, takdir yang tak bisa dihindari, atau sebuah kebohongan kolektif yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Di dalam dunia psikologi, ada sebuah istilah yang disebut self-fulfilling prophecy atau nubuat yang mewujudkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah teori yang sangat masuk akal dan berbahaya. Gini, bayangkan jutaan orang yang selama 350 tahun diperbudak, dicambuk, disuruh kerja paksa di ladang tebu dan jalan raya Anyer Panarukan. Mereka kelaparan, hancur secara mental dan fisik. Secara logis, mustahil orang-orang ini punya kekuatan untuk melawan mesin perang raksasa milik Belanda. Tapi mereka punya satu hal yang tidak bisa dirampas oleh penjajah, harapan spiritual. Mereka percaya pada ramalan. Mereka percaya penderitaan ini ada batasnya. Dan ketika para founding fathers kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Jenderal Sudirman, mengangkat senjata dan merumuskan teks proklamasi pada 17 Agustus, mereka secara sadar atau tidak sadar sedang mengendarai gelombang mistis tersebut. Kemerdekaan Indonesia itu bukan sekadar hadiah. Itu adalah hasil dari darah, keringat, dan nyawa ratusan ribu leluhur kita. Tapi ledakan keberanian untuk merdeka itu dipicu oleh keyakinan absolut bahwa alam semesta, bahwa takdir Tuhan sedang berpihak pada mereka. Tanggal 17 Agustus, bulan suci Ramadan, hari Jumat Legi, angka 17 dalam rakaat salat. Angka 17 yang bermakna pitulungan, pertolongan. Dalam filosofi Jawa, semuanya selaras, semuanya sinkron. Saat itu, kosmos seolah berhenti berputar sejenak untuk membiarkan bayi bernama Indonesia ini lahir ke dunia. Tanda sejarah ini terlalu rapi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Ini adalah takdir yang direbut secara paksa dengan darah dan air mata. Tapi teman-teman, coba kalian buka mata sekarang. Lihat sekeliling kita hari ini. Apakah ini yang dibayangkan oleh Prabu Jayabaya? Apakah ini yang diimpikan oleh Bung Karno ketika beliau mengetik naskah proklamasi sambil menahan demam tinggi? Korupsi merajalela. Ketidakadilan hukum terjadi di mana-mana. Yang kaya semakin tidak tersentuh, yang miskin semakin tercekik. Alam dirusak, hutan ditebang, dan kita seolah kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya tinggi. Kalau meminjam istilah Pujangga Rangga Warsita, kita hari ini sedang berada di pusaran zaman Kalatida atau zaman Edan Jilid II,
menyaksikan zaman gila, serba salah dalam bertindak. Ikut gila tidak tahan, tapi jika tidak ikut, tidak kebagian harta. Maka tidak heran jika di tengah keputusasaan modern ini, banyak rakyat kecil yang di warung-warung kopi, di pos-pos ronda, di masjid berbisik dan membicarakan, kapan Satrio Piningit akan muncul. Mereka menunggu sosok Satria yang tersembunyi itu keluar dari persembunyiannya untuk menyeimbangkan kembali dunia yang sudah miring ini. Tapi bagaimana jika saya beritahu kalian satu rahasia terakhir? Rahasia yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat diri kalian sendiri mulai hari ini. Bagaimana jika Sang Ratu Adil yang kita tunggu-tunggu tidak akan pernah datang dari langit? Bagaimana jika dia tidak berwujud satu orang manusia? Satrio Piningit yang sesungguhnya adalah akal sehat yang masih tersembunyi, Piningit, di dalam dada kita masing-masing. Satrio Piningit adalah pemuda-pemudi yang menolak untuk korupsi. Mereka yang memilih berbuat jujur, jejeg, meskipun dunia di sekelilingnya curang. Mereka yang masih peduli untuk membangun bangsa ini, sekecil apapun kontribusi mereka. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanyalah pintu gerbang. Bung Karno, Hatta, dan para pahlawan lainnya telah mendobrak pintu itu untuk kita. Sekarang kita yang berada di dalam ruangan ini, dan terserah kita, mau kita bakar ruangan ini dari dalam, atau kita jadikan ruangan ini sebagai zaman keemasan yang dijanjikan. Kita tidak lagi menunggu Satrio Piningit. Kitalah Satrio Piningit yang sedang tertidur itu, dan sudah saatnya kita bangun. Faktanya, sejarah bangsa kita terlalu epik, terlalu mistis, dan terlalu mahal untuk dilupakan begitu saja. Di balik rentetan tanggal dan nama tokoh yang kita hafal saat ujian sekolah, ada narasi besar tentang takdir kosmis dan perjuangan manusia yang berdarah-darah. Tugas kita sekarang bukan meramal masa depan, tapi menciptakannya. Karena kemerdekaan yang sejati bukanlah saat penjajah pergi dari tanah kita, tapi saat rasa takut dan kebodohan pergi dari pikiran kita. Gimana menurut kalian? Apakah kemerdekaan kita adalah murni campur tangan takdir, kebetulan yang pas, atau sinkronisitas dari ramalan Jayabaya? Atau kalian punya pandangan lain tentang siapa Satrio Piningit di era modern ini? Coba tulis pendapat kalian yang paling liar dan berbobot di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi selayaknya bangsa yang cerdas. Kalau kalian merasa merinding, mendapat insight baru, atau emosi kalian ikut teraduk-aduk nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga melek sejarah. Pastikan juga kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten deep dive kita selanjutnya yang bakal terus membongkar misteri sejarah dan mitologi Nusantara yang nggak pernah diajarin di sekolah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Teruslah kritis, teruslah membaca, dan sampai jumpa di misteri masa lalu selanjutnya. Merdeka!